berhasil, ya. Kalian bisa mengikuti jejak mereka sebagai pegawai BKD. Dipersilakan untuk memasuki kursi yang telah disediakan. Tepuk tangan semuanya para bapak dokter dan juga ibu guru, pak guru, dipersilakan untuk bisa menempati kursi yang telah disiapkan. Sekandadi, sekandadi, sekandadi. Tamu kehormatan. Oleh karena itu kami menyampaikan salamnya adalah salam khusus. Ya, di samping sejumlah alumni SMP 2 Ciawi Gebang yang sudah dikenal oleh kalian sehari-hari, hari ini kita kedatangan dua tamu kehormatan. Dua-duanya adalah berprofesi sebagai dokter. Tepuk tangan. Oleh karena itu kami ucapkan selamat datang, selamat bernostalgia di lingkungan sekolah kita tercinta. Mudah-mudahan sama-sama mendapatkan inspirasi. Ya. Hari ini beliau berdua akan berbagi pengalaman bagaimana dia sukses sampai berprofesi sebagai dokter itu. Akan berbagi pengalaman belajarnya, akan berbagi kecerdasannya, dan akan berbagi yang lainnya. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi dan inspirasi kalian. Nanti beliau akan bercerita bagaimana belajar di SMP Negeri 2 Ciawi Gebang dulu. Yang dulu menurut beliau, Bapak juga belum tahu ini, tidak seperti sekarang. Ya Pak Dokter, tidak seperti sekarang, sudah hebat sekarang itu. Makanya kalau situasi dulu yang mungkin serba terbatas telah melahirkan profesi-profesi yang luar biasa, diantaranya adalah dua dokter yang hadir hari ini. Hari ini dengan fasilitas, dengan suasana lingkungan pendidikan yang sudah semakin meningkat, prestasi terus mengalir, maka 5 atau 10 tahun yang akan datang, insya Allah SMP Negeri 2 Ciawi Gebang akan melahirkan profesi-profesi anak-anak generasi-generasi penerus bangsa yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam dan tentunya nikmat kesehatan, sehingga adik-adik di sini bisa sekolah. Gak ada ceritanya si Eta mah ujung-ujung jadi dokter gitu kan, tapi tidak pernah belajar, tidak pernah mau pengen tahu gitu tentang ilmu, tidak ada. Tetap harus belajar, ya harus belajar. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, saya ingat banget waktu zaman SD sebelum saya masuk ke sini ke SMP, itu saya punya satu mimpi ya. Waktu itu nggak tahu entah kenapa saya bermimpi saya pengen jadi dokter. Ya, nggak tahu itu nanti kesampaian apa enggak. Tapi nyata berawal dari mimpi, Allah mengantarkan saya ke mimpi tersebut. Ya, dari mimpi itu terus kebayang-bayang, wah pengen jadi dokter, pengen jadi itu dari SD. Terus aja dari SD begitu. Ya. Dan alhamdulillah, makanya kalian di sini jangan sungkan-sungkan untuk bermimpi, bercita-cita. Ya. Apa aja, karena bermimpi dan bercita-cita itu tidak bayar, ya. Ada yang ini narik uang gitu kalau misalkan bermimpi, enggak kan? Nah, misalkan yang ini pengen bermimpi, pengen jadi apa, enggak apa-apa. Pengen jadi dokter, enggak pasti jadi dokter. Pengen jadi petani, tapi petaninya yang kaya raya. Pengen jadi pedagang kaya tapi jujur, ya seperti itu. Apa saja, nggak mesti harus jadi dokter ya. Jadi cita-cita itu apa saja dalam Al-Quran bahwa siapa yang berdoa pada saya, niscaya akan saya kabulkan. Ya, gratis pula.
Itu yang pertama. Kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, kita doakan orang tua yang di rumah, orang tua yang di sini. Seperti yang tadi, yang S yang 6 ya, saling mendoakan. Jangan lupa, doa orang tua itu insya Allah mustajab. Ya, kalian masih pada punya orang tua? Ya. Setiap kali mau berangkat sekolah, cium tangan bapak atau ibu. Ya, Pak, Bu, doakan saya mau sekolah, saya pengen jadi ya, saya pengen ini. Insya Allah, ya, insya Allah akan selalu terjawab. Jadi sebenarnya gini, kenapa saya jadi dokter itu ada cerita juga lucu nih sebenarnya. Ya. Pada saat SMA, kebetulan SMA 2 Kuningan, ada yang tahu? Ya, dia SMA 2 Kuningan, sempat galau karena pengaruh teman-teman semuanya pada pengen ke ITB, jadilah ikut pengen ke ITB. Akhirnya kedokteran udah, dokter mah enggak lah, pengen teknik gitu ya. Nah, akhirnya ITB nggak dapatnya di IPB. Pertanian Bogor ya. Waktu itu SPMB zamannya ya. Waktu itu karena saya nggak mau, karena orang tua saya petani ya, saya mikirnya aduh masih jadi petani lagi. Waktu itu ngambillah yang di Polban ya, Politeknik Negeri Bandung ya. Nah gini ya, mantap ya. Nah waktu itu saya akhirnya ngambil teknik telekomunikasi di Politeknik Negeri Bandung ya. Pada saat 1 tahun selesai, orang tua saya rupanya terus mendoakan biar anaknya dokter. Ya, sampai akhirnya, nah, wayangna, kamu ikutan lagi ujiannya. Insya Allah tahun ini kamu lulus. Sama orang tua didoain seperti itu. Rupanya orang tua tiap hari, tiap sholat tahajud didoain biar saya masuk kedokteran, biar jadi dokter. Ternyata setelah pengumuman saya lulus di kedokteran. Akhirnya warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Masih semangat semuanya? Kalau kakak bilang selamat siang gitu ya. Selamat siang. Masih semangat? Alhamdulillah ya. Luar biasa sekali ya. Alhamdulillah kakak bisa bertemu lagi, berjumpa bersama teman-teman semua keluarga besar SMP 2 Cilimbang. Sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Umang, ada istilah maka tak kenal maka tak sayang ya. Kakak juga kenalan dulu ya kalau gitu ya. Apa udah kenal semuanya di sini? Kayaknya udah nih, teriak-teriak itu udah kenal nih ya. Nama kakak Rio Budi Harsono. Ini mohon maaf ya, Allah menciptakan lidah kakak sedikit kepelingsut, jadi kalau nanti agak cadel-cadel dikit mohon dimaklum ya. Asli dari Cihirup kakak juga. Mana orang Cihirup di sini? Banyak kan ini? Ya. Ya, tapi ya benar apa yang dikatakan sama Dr. Alma tadi, bahwa kalau di sini udah nggak ada istilah orang Cihirup, langsung ada semuanya keluarga SMP 2 Cilimbang. Kalau riwayat pendidikan kakak juga sama. Ya ini sebenarnya kakak sama Kak Aruma nih kembar tapi tak sama gitu ya. Jadi mirip-mirip. SD kita bareng ya Kak ya. Dari SD 2 Cihirup, SMP-nya kita di sini bareng, SMP 2 Ciawi. Nah, cuman SMA-nya kita punya jalan masing-masing ya. Kalau Umang ke SMA 2 Kuningan ya, di Kuningan. Kalau kakak mah yang lokal aja, SMA 1 Ciawi ya. Jadi sebenarnya mungkin di sini kakak juga sedikit berbagi pengalaman ya, cerita. Yang pertama, ini benar kakak benar-benar pangling banget nih sama SMP 2 Ciawi ini. Tahun berapa ya saya terakhir di sini tuh? Tahun 2000, kayaknya tahun 2010 mungkin terakhir ke sini tuh ya. Udah hampir 10 tahun yang lalu. Dan betul memang ini udah banyak yang berubah ya. Dulu kita di sana sawah, di situ sawah, kelas tuh dulu cuman di sini belum ada tangga ini. Sama sana aja. Sekarang udah luas sekali ya, alhamdulillah ya. Kakak berharap mudah-mudahan SMP ini selalu maju ya, selalu sukses semuanya. Sebenarnya ini materinya udah disampaikan semua nih sama Arman, udah diborong semua. Intinya mungkin dari kakak sendiri sama ya. Jadi teman-teman semua, adik-adik semua harus punya mimpi ya. Mimpinya mimpi apa teman-teman semua?
Jadi adik-adik semua di sini harus punya mimpi, ya. Jangan merasa minder. Aduh, saya mah dari kampung, saya mah dari apa? Di peta aja nggak ada mungkin Sukadana ya gitu ya. Jangan minder gitu ya. Kakak juga sama, kakak sama Dr. Aruma itu sama-sama dari kampung. Background kedua orang tua kita juga bukan sultan ya, bukan raja, bukan apa, sama. Kita dari masyarakat biasa. Tapi yang membedakan adalah kita semua mempunyai mimpi, ya, mimpi yang betul-betul harus dicapai. Dulu ya, sedikit cerita kakak waktu zaman mau masuk kedokteran. Simpel banget ya, anak SD dulu kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, mau jadi dokter katanya gitu. Padahal nggak tahu tuh perjalanannya kayak gimana jadi dokter itu. Ya udah kakak mah jawab aja jadi dokter. SMP ditanya cita-cita mau jadi apa, mau jadi dokter. SMA mau jadi apa, mau jadi dokter. Padahal nggak tahu tuh gimana caranya tuh mau jadi dokter. Tapi ya alhamdulillah benar kata Almang tadi ya. Kakak kalau bisa dibilang berprestasi mungkin juga gak terlalu berprestasi, biasa saja gitu ya. Nggak yang selalu ranking 1 terus, enggak, biasa saja. Tapi memang satu poinnya. Dan ini motivasi untuk adik-adik semua, ya. Gak mesti yang harus ranking 1 pasti jadi dokter, ranking yang terakhir jadi apa? Enggak, ya, enggak seperti itu. Jadi mau dia yang dulunya ranking 1, mau dia yang dulunya mungkin kurang berprestasi, kembali lagi kepada niat kita. Ya, sebenarnya poinnya udah disampaikan semua nih sama Omong ya. Niat kita dulu ya. Saya pengen jadi apa nih? Oh, saya pengen jadi dokter. Saya pengen jadi tukang bakso misalnya gitu. Saya pengen bos rongsok atau apa, tidak masalah gitu ya. Yang penting kan sukses. Yang penting kita bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, memang perlu apa ya, kerja keras yang ekstra gitu ya. Jadi kita harus punya motivasi lebih. Ya, satu, kita kaitkan lagi ke yang tadi ya. Oh, saya dari kampung nih, tapi saya bercita-cita jadi dokter. Ya tidak apa-apa. Niatkan dulu dari awal. Niatkan di dalam hati, saya pengen menjadi dokter. Saya pengen menjadi arsitek. Saya ingin menjadi polisi. Niatkan aja dulu di dalam hati. Ya, setelah itu benar kata Omang yang dibilang ya. Minta doa, minta restu ya sama orang tua. Ada orang tuanya masih ada semua di sini? Masih ada semuanya? Masih ya, yang masih ada orang tuanya bersyukur ya, alhamdulillah. Masih ada satu jembatan yang mana doa itu pasti mustajab kalau misalnya minta doa kepada orang tua. Kakak juga dulu sama kayak gitu, minta doa sama yang seperti Dr. Aruma lakukan, minta doa pada orang tua, minta doa pada ustadz ya, guru ngaji, minta doa pada guru-guru yang ada di sini. Itu sama dilakukan seperti itu ya. Terus yang selanjutnya ya kita harus berusaha. Bener Omong, ini fakta ya. Jadi kita tuh dulu kakak mikirnya kalau belajar kedokteran tuh wah harus bener-bener gimana gitu, harus belajar full time gitu segala macam. Tapi ya kembali lagi, kita harus punya strategi, kita harus punya trik ya. Kalau misalnya mau sukses, kalau misalnya kita pengen berhasil, ya kita jangan sama kayak orang lain, harus beda ya. Yang lain belajar kata Omang 2 jam, kita 4 jam belajar. Dulu kakak waktu kuliah kedokteran itu ngalamin deh. Namanya dulu ya waktu SMP, SMP dulu masih apa ya, kakak belajar seadanya. SMA juga apalagi belajar seadanya. Dulu kerjaan kakak tuh cuma main bola aja waktu SMA tuh, main bola aja. Nggak di planning mau jadi dokter, nggak tahu lah gitu. Tapi setelah masuk ke dunia kedokteran ternyata oh di sini nih dapat poinnya. Saya harus memahami ini. Ternyata dengan kemampuan kakak yang segini gitu nggak bisa. Kakak belajar dari jam 6 pagi tank kuliah sampai jam 3 sore, pulang itu jam 6 maghrib tuh udah mulai belajar lagi sampai jam 2 malam. Selalu seperti itu setiap hari, karena kakak sadar diri gitu, kalau saya nggak kayak gini nggak bisa, nanti ketinggalan sama teman-teman. Insya Allah ada reward ya. Ada reward untuk yang papil di depan ya, papil di depan di sini. Ada reward. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Abdillah dari kelas 9B. Saya ingin bertanya ke Kak, apa motivasi kakak ingin menjadi dokter? Motivasi kakak. Aulia dari kelas 8B. Saya
akan bertanya kepada Dr. Rio. Pak, mau nanya, dulu waktu SMP ikut ekstrakurikuler apa? Salam dulu. Saya dari kelas 9A. Mau nanya ke dokter, dulunya tujuan menggapai cita-cita jadi dokter apa? Saya ingin bertanya kepada kisah pahit sama manis sebelum sukses. Satu lagi. Saya Tiani Handayani, saya dari kelas 9D. Saya ingin bertanya sama dua dokternya. Perjalanan menuju jadi dokter itu ada hambatan apa enggak? Hambatan apa aja? Ya, cukup ya 5 orang penanya. Motivasi saya menjadi dokter ya. Jadi gini, kebetulan bapak kakak itu dulu sakit-sakit gitu ya waktu saya kecil tuh. Jadi karena melihat orang tua bapak suka sakit, jadi waktu itu wah kalau misalkan jadi dokter setidaknya bapak saya bisa saya obatin gitu. Jadi motivasinya waktu itu bisa mengobati keluarga, minimal keluarga ya, dan tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat melalui ya memberikan pelayanan kesehatan. Itu motivasinya gitu ya. Nah, terus tujuan ya. Tujuan jadi dokter. Ya. Waktu itu zamannya kakak tahun di bawah 2000 ya. Waktu itu yang namanya dokter itu masih jarang ya. Jadi ya kalau pengen berobat ke dokter itu kadang harus jauh ya. Waktu itu Cihirup ya istilahnya belum ada dokter gitu kan. Waktu tujuannya kalau misalkan saya jadi dokter ya orang-orang nggak mesti jauh berobat seperti itu. Jadi dan itu yang pertama. Yang kedua bisa membantu masyarakat gitu ya melalui kemampuan, melalui kapasitas kakak sebagai dokter. Ya. Oke. Pahit manis, wah ini berat banget ya pertanyaannya. Kalau diceritain kisah pahit manisnya selama mungkin dibatasi aja ya saat kuliah ya. Jadi yang pahitnya dulu deh. Ya. Yang pahitnya saat kuliah itu capek ya, capek gitu ya. Dan itu memang menguras tenaga ya. Karena di dunia kedokteran itu memang seorang dokter itu harus apa ya? Harus kuat buat mental dan buat fisik. Ya, nggak mungkin kitanya gampang sakit, kitanya mau menolong orang kan nggak mungkin ya. Kitanya harus kuat dulu gitu ya. Jadi yang paling dirasain itu capek, ya capek karena itu tadi kalau di kedokteran itu istilahnya nggak ada pagi, nggak ada siang, nggak ada malam, semuanya sama. Ya. Apalagi pada saat pendidikan di rumah sakit itu puncaknya di situ. Ya, itu benar-benar terkuras ya. Tapi memang seperti itu perjalanannya seorang dokter seperti itu. Ya. Manisnya ketika di perkuliahan kedokteran itu pada saat itu namanya koas ya, asisten dokter ya istilahnya. Ketika pasien yang kita tolong, kita bantu mengucapkan rasa terima kasih, terus mendoakan, itu udah seneng banget. Sudah senang banget melihat pasien yang kita bantu, kita tolong itu sembuh, itu senang banget. Mungkin pengalaman manisnya di situ, ya.
Kalau pengalaman pahitnya ya sebenarnya pada saat kuliah itu nggak mulus-mulus amat sih perjalanannya. Ada beberapa yang harus ngulang dan mungkin pada saat itu merasa aduh udah berusaha tapi harus ngulang, itu mungkin merasa pahit banget ya. Karena apa? Karena jangan sampai waktu kelulusannya itu molor. Kalau molor kan kasihan orang tua yang membiayai, itu yang pertama. Terus yang keduanya bisa nambah waktu lagi. Kalau misalkan banyak yang nggak lulus, banyak yang ngulang. Jadi sebisa mungkin harus lulus, gitu, ya. Apalagi ya? Pengalaman hambatannya. Hambatan pada saat itu menjadi dokter ya banyak sebenarnya. Pertama itu jujur aja biaya, ya biaya pada saat itu. Kebetulan orang tua saya itu petani ya, jadi namanya petani kadang panennya bagus, kadang enggak gitu ya. Tapi alhamdulillah, ini jujur aja ya. Pada saat kakak kuliah di kedokteran, kakak tinggal di masjid, ya tinggal di masjid. Ya, pada saat itu jadi takmir masjid, marbot lah itu orang Sinyaman. Jadi pada saat itu setelah di asrama 1 tahun, wajib asrama 1 tahun, kakak tinggal di masjid. Ya alhamdulillah di masjid itu selain ibadah kakak juga terjaga, kakak banyak belajar tentang ilmu agama, belajar tentang haji dan lain sebagainya. Pada saat itu yang dirasakan orang tua ketika kakak dekat dengan Allah ya, dengan Allah, itu rezeki itu seperti apa ya? Seperti mengalir. Pada saat tidak punya orang tua, bayaran semester itu ada aja orang yang mau ngasih pinjam. Jadi Allah kasih jalan yang tidak disangka-sangka ya ketika kita dekat dengan Allah. Ketika kita dekat 1 langkah, maka beribu langkah Allah akan lebih dekat lagi. Jadi intinya satu, kita harus dekat dengan Allah. Ya. Oh, eskul ya? Ya, eskul pada saat itu pramuka ya. Pramuka ya. Waktu itu istilahnya DKP, kalau sekarang iya itu. Jadi waktu itu kakak ikut ekstrakurikuler pramuka. Dimas 02. DKP, Dimas 02 ya. Sama OSIS, ya. Ketua OSIS. Iya, ketua OSIS. Ketua OSIS mana? Oh, yang tadi dia. Wah, bagus ya. Wah. Melanjutkan ini ya pemerintahan ya. Jadi waktu itu, tapi yang paling berkesan memang di pramuka sih sebenarnya. Ya. Karena pramuka itu mengajarkan apa? Yang pertama, kedisiplinan. Zaman dulu, waktu itu nggak di Sabtu ya? Sekarang Sabtu masih? Ya, Sabtu pokoknya Sabtu itu kalau nggak salah 1:30 itu sudah kumpul upacara. Kalau telat dapat hukuman, push up lah apalah. Belajar baris berbaris, ya panas-panasan. Tapi dinikmati saja, karena itu membantu kedisiplinan kita. Ya. Terus kita belajar dari pramuka, belajar kebersamaan. Ya. Jadi jangan sampai jadi orang cuek lah. Ada kalau motivasi kakak semuanya hampir mirip sama kita nih. Makanya kakak bilang ini kembar tak sama saya sama Dr. Armani ya. Jadi kalau untuk motivasi memang betul. Kalau kakak pribadi sih memang masa kecil kakak itu hidup di dunia kesehatan. Bapak ibu dua-duanya perawat kesehatan. Nah otomatis kakak akan selalu berkecimpung dengan orang-orang sakit itu. Dan ya itu melihat orang-orang sakit itu kok kayak kasihan gitu ya. Dari situ kakak termotivasi, saya harus jadi dokter. Minimal ya itu tadi bisa mengobati diri sendiri, bisa mengobati keluarga, syukur-syukur bisa bermanfaat untuk masyarakat. Terus yang kedua, tujuan kakak menjadi dokter ya apa gitu? Tujuan kakak menjadi dokter, sebenarnya ini apa ya? Bahasa terlalu ini ya, terlalu global gitu, terlalu luas. Kan kalau ditanya kamu motivasinya jadi apa? Jadi dokter untuk apa? Ya untuk menolong orang sakit ya gitu. Tapi tujuan kakak harus lebih dari itu. Yang pertama ya itu tadi kakak menjadi dokter untuk menjadi penolong sesama. Ya manakala ada teman-teman, keluarga atau masyarakat yang sakit, kakak bisa bantu gitu loh. Motivasi yang kedua ini agak nyeleneh dikit ya. Tapi mohon maaf tapi ini jujur nih kakak nih. Kakak menjadi dokter pengen jadi kaya. Itu motivasinya ya karena apa? Kalau kaya punya banyak uang kita bisa banyak membantunya ya. Sekarang nih kakak hanya sebatas di dokter, hanya bisa membantu orang. Tapi kalau kakak kaya nggak hanya sebatas membantu orang, bisa saja kakak bangun rumah sakit. Rumah sakitnya gratis nanti untuk masyarakat semuanya itu ya.
Kalau kakak beri ambulan yang banyak, barangkali nanti masyarakat kesusahan untuk akses ke rumah sakit karena lokasinya jauh, sediain ambulan gratis semuanya. Itu masih motivasi kakak lebih, ya. Jadi teman-teman kita harus punya motivasi gitu. Jangan hanya menetap aja jadi dokter ya dokter, harus jadi kaya, ya. Karena kalau dengan kaya itu kita bisa bersedekah, ya. Itu jalan kita itu, ya. Jalan kita menuju surga itu kan salah satunya dari sedekah. Kalau kita nggak kaya, mana bisa kita sedekah, ya. Sedekah lebih maksudnya seperti itu, ya. Jadi harus punya motivasi untuk menjadi kaya. Tapi jangan dianggap jadi kaya biar sombong gitu, bukan, ya, bukan. Ya, Rasulullah juga mengajarkan bahwa kita umatnya itu harus kaya, ya. Kalau kaya dipegang oleh orang yang beriman, insya Allah peradaban juga akan berubah gitu ya, akan dipegang oleh kita muslim sejati gitu ya. Terus yang ketiga pahit manis ya. Ya, kalau pahit manis yang pertama mungkin itu tadi ya, sama kayak dokter agama, sekolah di kedokteran itu membutuhkan biaya yang besar. Sama basic keluarga kakak juga meskipun kesehatan ya seadanya di kampung seperti itu. Tapi betul kalau Alman tadi menjadi takmir masjid gitu ya, dan ya kecil-kecilan tadi memang betul itu. Kakak juga mengalami seperti itu meskipun tidak setiap hari. Tapi kakak pahit manisnya dulu ya, waktu pahitnya teman-teman kakak dulu tuh waktu kuliah kedokteran, waduh itu borju-borju semua deh ya, dari kalangan orang-orang berada, dari kalangan orang-orang kaya. Mereka jajan sehari 1 juta bu, biasa. Kakak jajan sehari 5.000 aja bu, dapat petan. Benar, kakak dipetelin tuh ya sama orang tua 1 bulan 1 juta deh. Harus cukup itu 1 juta itu. Tapi alhamdulillah kakak dulu kan kuliah di Jogja tuh, ya. Di Jogja tuh murah semuanya. Kosan kakak dulu berapa coba kalau ada yang tahu? Harganya cuma 900.000 per tahun. Dicari yang semurah mungkin sama orang tua kakak dulu. Betul. Karena merasa karena bukan siapa-siapa, bukan orang berada. Teman-teman kakak ada yang kosannya 1 bulan sampai berjuta-juta, kakak main 900.000 aja 1 tahun. Tapi alhamdulillah jalan gitu ya. Alhamdulillah bisa dijalani dengan baik. Dulu kakak sempat ya daftar jadi asisten dosen gitu. Alhamdulillah masuk beberapa departemen ya, jadi asisten anatomi, jadi asisten mikrobiologi, jadi asisten parasitologi. Itu alhamdulillah dapat tambahan tuh, nggak gede, gajinya cuma 25.000 per pertemuan, tapi kerasa banget sudah dapat segitu tuh ya. Jadi ditabung sebulan dapat deh buat jajan gitu ya. Alhamdulillah. Itu mungkin pahit-pahitnya zaman dulu ya. Kalau manis-manisnya ya betul ya bang, kalau kita mengobati pasien, tiba-tiba pasien itu merasa sembuh, wah itu seneng banget ya. Manisnya seperti itu. Ada lagi manis yang kedua ya, waktu kuliah kedokteran, manis yang kedua kakak menemukan jodoh kakak di situ. Alhamdulillah istri juga waktu dulu ini sekolah bareng sama kakak, ya itu manisnya lah ya. Jadi teman-teman jangan tanya lagi kakak masih jomblo bang. Paling diterima beli. Oh ini satu lagi ekstrakurikuler ya. Nah ekstrakurikuler kalau zaman dulu memang adanya pramuka paskibra ya pak ya. Kakak dulu aktif di pramuka ya, jadi kakak sama aktif di paskibra juga. Jadi palu dulu itu istilahnya. Ada nggak sekarang palu? Ada ya. Ya dulu mah ikut semua pak ya. Sama satu lagi OSIS. Kakak ketua OSIS juga dulu sama. Ya sama kayak rumah ini, makanya ini mirip-mirip makanya. Ya dulu kakak ikut semua organisasi ya, tapi alhamdulillah tidak menghambat proses pembelajaran. Betul banyak sekali pembelajaran yang bisa didapat dulu, yang biasanya cuma diam-diam baik di rumah ya, dengan pramuka, wah bisa banyak teman berani tuh masuk hutan. Masih suka ditakut-takutin nggak sekarang? Masuk makam gitu nggak? Zaman kakak tuh zaman jahiliyah pak. Masuk makam, masuk ke hutan, masuk ke tapi seru aja gitu ya. Jadi akhirnya membangun karakter kita, bahwasanya ketika kuliah terasa itu, wah di ospek gitu aja udah pada nangis-nangis, kata mah sepele kayak gitu mah biasa gitu lah, karena udah dididik zaman SMP, zaman SMA. Jadi tidak masalah gitu. Itu salah satu manfaatnya. Ya begitu ya yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 9 saya dan yang kalau memperhatikan waktu pelajaran, saya di kelas 9 berkata bahwa kesuksesan itu bukan milik
bukan milik yang ranking 1. Kesuksesan itu bukan milik yang UN-nya besar. Kesuksesan itu bukan ulangan hariannya yang besar. Tapi tadi Pak Dokter mengatakan bahwa kesuksesan itu didukung, tadi disebutkan, yang dirangkum oleh saya itu adalah hanya 4 faktor dari 30 faktor yang mendukung itu. Ya, tadi cita-cita, kata-kata, santri kotak apa? Bermimpilah dan kejar mimpi, bangun dan kejar mimpi itu. Ya, mereka berdua adalah mengejar mimpi itu yang mungkin saya bersemangat saksi hidupnya selain dari Pak Wahyu, Pak Aruma ini, ya, saksi hidupnya, ya. Terus terang, dia, saya kasih tahu bahwa dia juara umum berturut-turut selama 3 tahun itu tidak menjadi tiket untuk sukses, kata saya dulu, ya. Gaya dia belajar, terus terang, saya juga gaya belajar dia, ya. Kalau kalian materi yang ke belakang lupa, kalau dia materi 2 pertemuan ke depan sudah dipelajari, ya. Dan kita dari dulu mempunyai akses ke SMA 2 itu 2 orang tanpa tes, ya. Selalu kita, kalau dulu zaman tes ke SMA 2 dan SMA 1, kita punya akses 2, ya. Tidak perlu tes untuk di SMP 2 jalur terbang ke SMA 2, ya. Juara umumnya ranking 1 boleh ke sana, ya. Dan mereka menjalani kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dengan baik. Kita tanya sekarang, apakah sudah dipagar belakang? Waktu kesini belum, pisang ya. Apakah teman-teman ada yang mabal? Satu lagi, ada yang pernah mabal? Tidak. Latihan pramuka jam 2, bubar 1.20. Pulang dulu ke Panorama, pulang dulu ke Sirup. Ada yang bawa motor? Jalan kaki. Faktor yang kedua, daya juang. Percuma pintar lamun olo-olo, tidak punya daya juang, ya. Ini kata-kata Bapak Ibu guru di tiap kelas ini buktinya, ya. Tidak ada, ya, orang yang sering mabal sukses, tidak ada, ya. Ya, itu di belakang itu tangkal pisang, ya. Opsi itu setiap minggu 1 kali, kadang-kadang seminggu 2 kali, karena ini apa lapangannya Pak Robert, ya. Kita ini sintetis semua, ya. Terbuat dari apa? Dari rumput Tobadota, sintetis, ya, organik. Sampai semua siswa di kelas di kolong meja itu punya waring dengan sabit. Ini sabit. Kalau bapak, wah bapak mah ngobrol di kelas bohong, tanya sabit, ya. Kenapa saya dulu selalu keras? Tanya, bapak keras ya? Dia merasakan bahwa saya keras karena saya khawatir kalian tidak sukses. Karena kesempatan bagi semua orang siswa itu untuk sukses, ya. Karena tadi daya juang sampai seetik mengekstrak tumbuh, ya. Padahal angkatan Pak Dokter ini tidak ada yang bawa motor. Yang punya motor itu hanya 2 orang dulu, Pak Dharma dengan Pak Wahyu Irawan. Pak Wahyu Sepuh, ya. Pak Wahyu Sepuh. Ada lagi Pak Wahyu gaduh motor kapunggul. Anjana numpang selana gaduh motor, ya. Setumpangan harus ya boleh, ya. Apalagi siswa, ya.
jalan kaki dari Ciduk, jalan kaki dari Padarama, ya. Orang Padarama daya juangnya double. Selain semangat adalah sepatu 2 bulan bolong, ya. Ya betul ya, gitu. Ya. Orang Pakapan daya juangnya tinggi, ya. Mau ke sini ada yang di patuk ular, ya, dan dipegat babi. Ya. Itu daya juang mereka selalu sukses, ya. Enjoy, tidak senang-senang waktu itu. Tadi ada tantangan. Waktu itu dengan fasilitas yang minim bisa menghasilkan sarjana-sarjana yang handal, ya, sarjana-sarjana yang handal. Apalagi sekarang dengan fasilitas yang baik, ya, yang lebih maju, asa tidak mungkin kita tidak menghasilkan, ya Pak Dokter, ya. Kalian siap? Kelas 9 siap?